Apakah setelah kamu membunuh semua orang dari anggota sekte Misteri Cloud, kamu akan bahagia? Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihanmu, ucap Yun Yun. Xiaoyan lalu menjawab. Xiaoyan hanya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dia lalu berkata, tunjukkan belas kasihan. Apakah sekte Mystic Cloud menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan kami? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao akan benar-benar musnah oleh sekte Mystic Cloud. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Ucap dari Xiaoyan. Yun Yun lalu menjawab, aku tahu bahwa sekte Mystic Cloud bersalah sehubungan dengan masalah klan Xiao. Bagaimanapun, aku adalah pemimpin sekte Mystic Cloud saat ini. Aku akan menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, ucap dari Yun Yun. Yun Yun, jangan berpikir bahwa aku akan mengampuni sekte Mystic Cloud dan lalu pergi karena kamu, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, kamu harus mengalahkanku dulu. Aku pikir itu akan sangat mudah dengan kekuatanmu sekarang, ucap Yun Yun. Yun Yun, kamu tidak usah berlebihan, ucap Xiaoyan. Maafkan aku harus melakukan ini, ucap Yun Yun. Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan beberapa pil obat dan mengunyahnya. Melihat itu lalu Hai Bodong berkata, hei Xiaoyan, harusnya kamu tidak bertarung dulu, ucap dari Hai Bodong. Jangan menghentikanku, ucap Xiaoyan. Guru, izinkan aku saja yang melawannya. Masalah ini berawal karena kesalahanku dulu, ucap Nalayan Ran. Kamu tidak salah. Sudah wajar jika kamu tidak ingin menikahi orang yang tidak kamu sukai, ucap Yun Yun. Nalayan Ran lalu menjawab, tetapi setidaknya aku adalah anggota sekte Mystic Cloud. Aku tidak akan duduk diam saja jika dia ingin menghancurkan sekte Mystic Cloud. Serahkan pertempuran ini kepada aku, ucap Nalayan Ran. Xiaoyan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Tetapi aku juga anggota dari sekte Mystic Cloud. Jika kamu ingin menghancurkan sekte Mystic Cloud, kamu harus bertarung dulu denganku, ucap dari Nalayan Ran. Yan Ran, ini adalah masalah antara sekte Mystic Cloud dan Xiaoyan. Kamu tidak boleh ikut campur, ucap Nalanji dan Nalansu. Nalayan Ran lalu berkata, semua kemampuanku saat ini berkat ajaran guru dan sekte Mystic Cloud. Aku tidak akan duduk diam dan menonton saja, ucap Nalayan Ran. Tuan Xiaoyan, tolong jangan menyerangnya dulu. Izinkan aku menasihatinya sebentar, ucap dari Nalanji. Xiaoyan yang masih menyimpan dendam kepada sekte Mystic Cloud, ditambah lagi karena emosionalnya tidak menentu akibat gurunya tertangkap dan dibawa oleh pelindung. Saat ini dia sungguh-sungguh hilang kendali. Dia mengabaikan omongan dari Nalanzi dan Nalansu dan dia langsung melesat menyerang Nalayan Ran. Cing 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 cing. Tidung. Ping. Nalayan Ran dikejutkan dengan menghilangnya Xiaoyan secara tiba-tiba. Kecepatannya ini, bagaimana mungkin seorang ahli doang bisa memiliki kekuatan seperti ini, ucap dari Nalayan Ran. Xiaoyan lalu muncul tiba-tiba dan doki yang kuat ditembakkan dengan kejam ke arah Nalayan Ran. Setelah itu dia lalu berkata, meskipun kita berdua berada di tingkat kelas doang, aku hanya perlu melakukan beberapa serangan untuk membunuhmu, ucap Xiaoyan. Nalayan Ran dikalahkan oleh Xiaoyan hanya dalam 2 kali serangan saat ini. Xiaoyan, jangan sakiti Nalayan Ran, ucap Yun Yun. Tuan Xiaoyan, tolong kasihani Nalayan Ran, ucap Nalanji dan Nalansu. Apakah kamu benar-benar merasa puas jika kamu membunuh semua orang, ucap Nalayan Ran. Xiaoyan lalu berkata, lalu aku harus apa lagi untuk membalas dendam klan Xiao, ucap dari Xiaoyan. Biarkan aku saja yang berkorban, ucap Yun Yun. Yun Yun berniat untuk membunuh dirinya sendiri, untuk menebus segala dosa dari sekte Mystic Cloud. Nalayan Ran yang melihat semua ini, dia lalu berkata, hentikan guru, ucap dari Nalayan Ran.
Namun sebuah tangan menahan saat Yun Yun hendak menusuk lehernya sendiri. Bret! Trot! Tangan itu pun lalu mengeluarkan darah karena menahan tebasan pedang tersebut. Yun Yun pun lalu terkejut. Ternyata tangan itu adalah tangan dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Jika kamu mati, semua anggota sekte Mystic Cloud akan menemanimu mati," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jika kamu berpikir bahwa sekte Mystic Cloud harus menebus dosa, biarkan aku saja yang mati," ucap Yun Yun. "Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiao? Bisakah kematianmu membuat ayahku dan guruku kembali? Kamu wanita yang bodoh," ucap Xiaoyan. Yun Yun lalu berkata, "Aku tidak menggunakan nyawaku untuk mengancammu supaya kamu mengampuni sekte Mystic Cloud. Sebagai pemimpin sekte, aku tidak perlu lagi tinggal di dunia ini jika semua orang dari sekte Mystic Cloud kamu bunuh," ucap dari Yun Yun. "Xiaoyan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama kamu bersedia melepaskan sekte Mystic Cloud dan guru, aku Nalayan Ran akan bersedia menjadi budak atau pelayanmu seumur hidup," ucap Nalayan Ran. Xiaoyan lalu berkata, "Jika aku memiliki niat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun yang lalu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kembali kepada Yun Yun, "Kamu ingin menggunakan dirimu untuk menukar nyawa begitu banyak orang dari sekte Mystic Cloud. Atas dasar apa kamu pantas mendapatkannya?" ucap dari Xiaoyan. "Kamu harus berhenti bermain-main. Katakan saja apa yang kamu mau," ucap dari Yun Yun. "Bubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak ada lagi yang akan tetap hidup," ucap dari Xiaoyan. Nalayan Ran lalu berkata, "Apakah ini balas dendammu terhadap sekte Mystic Cloud?" "Xiaoyan, sekte Mystic Cloud saat ini tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Tidak bisakah kamu menunjukkan balas